Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar. Senang sekali saya Putri kembali hadir menyapa Anda kali ini ya. Dan ini sudah ada narasumber tentunya untuk menemani bincang kita kali ini. Ada Bapak Anies Rosyidi ya, Asisten 2 Sekretariat Perekonomian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan. Bapak Anies gimana? Sudah minum kopi belum? Sampun Mbak Putri, Sudah, ya? Sehat. Mbak Putri sehat? Saya sehat. Ceria selalu. Tetap semangat. Semangat terus. Semangat terus. Semangat ya Pak. Ya. Apalagi bentar lagi udah mau 2026. Iya, harus ada resolusi untuk bener. tahun 2026 agar tahun depan lebih baik dari tahun 2025. Amin, benar. Jangan Ya. flat kayak gitu ya Pak ya. Oh jangan, harus ada resolusi kita. Benar sekali. Oke. Nah kali ini kita akan mengangkat tema ya mengenai antisipasi lonjakan harga jelang Natal dan Tahun Baru 2025. Nah ini Pak Anies, kira-kira gimana nih ya kondisi inflasi di Kabupaten Pekalongan menjelang Natal dan Tahun Baru ini? Wah ini inflasi kita bisa lagi. Mbak. Jadi sebelumnya perlu saya sampaikan di sini bahwa pemerintah Kabupaten Pekalongan itu memiliki namanya Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID. Jadi TPID itu adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah, sebuah forum koordinasi antara pemerintah daerah, kemudian bersama Bank Indonesia, kemudian dengan kepolisian, instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga dan pengendalian laju inflasi wilayah melalui pemantauan analisa, kemudian rekomendasi kebijakan. Jadi itu tiap hari, apalagi saat menjelang Nataru ini adalah momen-momen dalam satu tahun itu yang akan sangat mempengaruhi inflasi. Jadi inflasi ini perlu kita jaga agar tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Karena terlalu tinggi inflasi juga tidak bagus, terlalu rendah inflasi juga akan menandakan indikator perekonomian kita itu lemah. Jadi inflasi itu salah satu indikator. Oleh karena itu ini penting sekali di momen-momen tertentu seperti Nataru ini kita terus berupaya. Walaupun tiap hari TPID ini telah melakukan kerjanya melalui strategi-strategi dan kebijakan-kebijakan untuk memantau ini. Nah, untuk menjelang Nataru ini itu menjadi perhatian kita bersama. Dan alhamdulillah kita kemarin telah melakukan salah satu strategi yaitu melaksanakan high level meeting. High level meeting itu adalah forum koordinasi tertinggi dalam rangka pengendalian inflasi yang melibatkan seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan. Itu minggu lalu, Mbak. Kemudian salah satu titik lanjut dari high level meeting itu, high level meeting itu diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan, ada kepolisian, ada Kodim, ada BI, kemudian ada BUMD, BUMD, kemudian Pertamina, PLN, dan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan tugas pokok membidangi masalah perekonomian, perdagangan terutama, kemudian perhubungan karena menyangkut distribusi juga. Dan tindak lanjut daripada high level meeting itu adalah pemantauan harga-harga di pasar. Kita telah lakukan, Bupati Pekalongan, Bu Dr. Fatih Arafik, dan Pak Wakil Bupati telah melaksanakan operasi pasar, memantau, memastikan bahwa harga-harga itu stabil dan terjangkau. Satu yang pertama, yang kedua stok untuk kebutuhan itu juga aman. Nah ini alhamdulillah hari Senin kemarin berarti satu minggu sebelum ini di pasar Kajen, kemudian di pasar Kesesi juga Pak Wakil di sana, dan itu tiap hari tim TPID selalu memantau dengan perangkat kitanya. Nah, kita memantau melalui dinas perdagangan, tiap hari kita pantau itu. Untuk apa? Untuk memastikan, menjamin tadi ketersediaan bahan mencukupi, harga juga mencukupi, stok distribusi barang juga lancar, kemudian transportasi pasukan juga lancar. Ini semua saling terkait. Jadi itulah salah satu tugas daripada pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah. Baik. Ini biasanya komoditas apa aja yang mengalami kenaikan menjelang Natal dan Tahun Baru nih Pak? Itu adalah sentimen pasar. Jadi sentimen pasar itu menyangkut kebutuhan pokok terutama penting sekali. Kebutuhan pokok seperti minyak, beras, kemudian terigu. Inilah yang kita. Kemudian faktor-faktor lain seperti yang menyangkut bumbu dapur. Ini kemarin agak tinggi pasokan cabai. Cabai cukup tinggi tapi insya Allah masih bisa kita kendalikan karena masih dalam taraf belum begitu tinggi, tapi itu menjadi perhatian tim TPID. Oleh karena itu dengan adanya kenaikan harga, maka perlulah intervensi daripada pemerintah untuk menstabilkan harga itu. Dan alhamdulillah untuk seperti kebutuhan bahan pokok seperti beras, stok kita aman, harga juga terjangkau, telur, daging ya sedikit naik,
masih dalam batas kewajaran menjelang Nataru ini. Tapi insya Allah aman semua pasokannya ini, hanya karena sedikit sentimen pasar terkait dengan support and demand, arti permintaan dan penawaran masih imbang di sini. Alhamdulillah itu. Baik, nah ini berarti ada nggak beberapa mungkin masyarakat atau pedagang kayak gitu, penjual Pak, yang mengeluhkan kayak naiknya harga kayak gitu, ada nggak? Belum, sementara ini kita belum, hanya tadi. Ada sedikit kemarin waktu wawancara Bupati dan Pak Wakil itu, dilakukan harga cabai ya yang agak, apa karena musimnya atau gimana nggih. Itu tapi insya Allah masih dalam batas kewajaran. Itu. Baik, nah ini kira-kira ada nggak Pak langkah strategis yang sudah dan akan dilakukan TPID Kabupaten Pekalongan untuk lonjakan harga menjelang Nataru ini? Ini sampai saat ini kita sudah memastikan bahwa satu, pasokan stok beras kita di Bulog juga aman untuk kemarin laporan dari Bulog itu sampai 8 bulan ke depan masih aman kita. 8 bulan kalau nggak salah ya, nanti saya dikoreksi, masih aman stok itu, minyak juga bagus, kemudian daging. Kita terus memastikan, Mbak, memastikan distribusi dan harga itu stabil. Dan kemudian karena apa? Salah satu daripada tugas TPID itu adalah satu, menjamin keterjangkauan harga. Ini. Dan ini sudah dalam batas pemantauan, kita ada dalam strategi keterjangkauan harga ini, kita terus melakukan tiap hari pemantauan harga. Kemudian pemantauan stok ke distributor pedagang pasar. Kita punya tim itu di bawah koordinasi daripada Dinas Perdagangan juga harus melaporkan terus ini kepada kita, dan kita nanti tiap hari Senin melaporkan kepada tim forum TPID se-Pekalongan Raya lewat di kita tiap hari Senin itu rapat koordinasi TPID. Iya, ya, di bawah koordinator daripada BI Tegal itu kita selalu melaporkan, mereport. Hati kita segera menemukanali permasalahan-permasalahan dengan kenaikan harga stok barang, kemudian pemantauan harga dan stok LPG juga ini penting sekali. LPG. Ini juga kebutuhan pokok. Alhamdulillah kita juga aman. Kemarin ada sedikit terkait di Kabupaten Pekalongan ada antrian BBM solar ya. Tapi alhamdulillah kemarin laporan dari Pertamina juga akan ditambahi stoknya itu. Lah inilah itu strategi-strategi kita. Kemudian adalah ketersediaan pasokan. Kita juga aman. Alhamdulillah aman. Kelancaran distribusi juga aman. Lah, kelancaran distribusi ini juga berkaitan dengan tadi BBM tadi ini. Kalau solarnya sulit, otomatis semuanya. Itu sulit. Itu sudah saling keterkait. Lah, ini kita punya tim ini. Jadi sekali lagi, Mbak, ini TPID itu adalah komprehensif, saling terkait dari berbagai hal. Untuk apa? Untuk menjamin, karena dampaknya luar biasa inflasi itu. Jadi untuk memastikan berjalannya inklusi keuangan. Jadi inklusi keuangan itu kesempatan buat masyarakat mudah mengakses kebutuhan pokoknya, terjangkau dalam batas kewajaran, dan dampaknya itu luar biasa buat ekonomi makro di Kabupaten Pekalongan ini. Berarti memang harus koordinasinya. Iya, terus tidak mungkin kita berjalan sendiri, tapi maka dibentuklah tim TPID. Tadi kami sampaikan tim TPID itu adalah tim koordinasi antara pemerintah daerah dengan tim pemerintah daerah itu ya dengan seluruh perangkatnya. Ada bagian perekonomian, ada dinas pertanian, ada dinas perhubungan, ada dinas perdagangan, ada dinas koperasi. Semua bergerak menyatukan visi persepsi terhadap ini pentingnya pengendalian inflasi. Dan ini nanti tentunya juga selalu berkoordinasi dengan kepolisian, dengan pihak Kodim dan juga BI. Dan juga berbagai instansi vertikal yang berkaitan dengan masalah fluktuasi atau peredaran perekonomian di Kabupaten Pekalongan. Baik. Nah, ini kira-kira ya, Pak, apakah TPID itu menyiapkan mekanisme pemantauan harga dan mungkin stok secara intensif di pasar tradisional maupun modern? Ya, tadi saya sampaikan terkait dengan mekanisme kita sudah rutin. Kita sudah rutin melakukan pemantauan harga itu, dan ada tim, kita memang ada tim yang mengadakan stok, dan itu saya kira kan juga disosialisasikan bahwa hasil pemantauan itu nanti kita berikan kepada masyarakat, termasuk ke radio ini lah saya. Nah ini juga kita sampaikan publikasi lewat Kominfo terkait dengan perkembangan fluktuasi harga kebutuhan pokok ini. Nah, itu mekanisme ini sudah kita lakukan, dan
paling tinggi terkait dengan masalah koordinasi ini ya kita telah melakukan high level meeting, tinggal kita nanti pemantauan aja dalam high level meeting dan ditindaklanjuti dengan pantauan langsung ke lapangan oleh Bupati Pekalongan dan wakil dan seluruh tim daripada TPID. Insya Allah kita aman dan masyarakat bisa merasakan pergantian tahun baru dan Natal dengan nyaman, dengan gembira tanpa was-was akan kekurangan harga atau kekurangan bahan pokok itu, saya kira. Nah, kita masih penasaran juga nih Pak tadi mengenai langkah strategis. Mungkin bisa ada penjelasan lain kayak gitu Pak mengenai langkah-langkahnya? Terima kasih Mbak. Di menyikapi hasil high level meeting dan terjun ke lapangan itu adanya kenaikan atau fluktuasi beberapa bahan pokok. Ini kan penting sekali, maka salah satu strategi untuk menekan inflasi daerah, karena kalau terlalu tinggi juga tidak bagus buat inflasi, maka pemerintah memiliki kebijakan bahwa di aspek-aspek kebijakan itu macam-macam. Regulasi itu termasuk kebijakan deregulasi. Lah, yang diambil oleh pemerintah diantaranya adalah mengadakan gerakan pasar murah atau ini. Jadi gerakan pasar murah ini nanti kita masih memiliki 3 agenda lagi di beberapa titik di kecamatan nanti menjelang Nataru ini kita akan mengadakan bazar pasar murah, gerakan pasar murah dengan stok kita nanti bahan-bahan pokok, komoditi-komoditi yang vital buat masyarakat nanti akan kita gelar di sana dan harganya kenapa bisa murah untuk menstabilkan karena nanti kita ada subsidi transportasi. Nah ini penting sekali subsidi transportasi dan dari mana itulah nanti pentingnya kita menggandeng dunia usaha untuk mendapatkan CSR dari mereka dan itu adalah untuk mensubsidi masyarakat. Ini salah satunya adalah melalui gerakan pasar murah. Dan kemudian kita juga secara umum nih yang tidak hanya inflasi, kita juga kadang memberi produk-produk menampung hasil-hasil produk pertanian ketika harga-harga itu mengalami turun harga. Nah, pemerintah nanti akan mengadakan seperti yang dilakukan oleh Dinas Pertanian. Ini membuat media atau membuat forum kalau hari Jumat kalau salah itu ada pasar produk-produk UMKM dan hasil pertanian. Itu sangat membantu petani ketika harga mulai turun. Ketika harga naik, kita akan operasi pasar. Itulah salah satu strategi dari pemerintah daerah, dalam hal ini TPID, untuk menekan dan menstabilkan laju inflasi di Kabupaten Pekalongan. Jadi macam-macam strateginya itu. Jadi intervensi pemerintah penting untuk tadi itu. Tanpa keterlibatan dari semua pihak, jangan sampai inflasi kita nanti nggak terkendali. Tadi alhamdulillah saat ini kita masih di ambang normal karena normal dari inflasi itu adalah 2,5 plus minus 1. Kita masih di ambang itu. Karena terlalu tinggi, sekali lagi terlalu tinggi inflasi tidak bagus, terlalu rendah inflasi juga menandakan indikator bahwa perekonomian kita itu lesu. Nah ini berarti kalau untuk itu Pak, kondisi ketersediaan bahan pokok yang penting, misal kayak minyak goreng, terus juga mungkin daging, telur, itu kira-kira gimana di Kabupaten Pekalongan? Tadi telah saya sampaikan hasil operasi pasar kemarin, minggu lalu itu sudah mencukupi semua. Satu, beras itu. Kita stok aman 8 bulan ke depan, itu dari laporan dari Bulog. Kemudian minyak sayur juga. Daging ada kenaikan sedikit, termasuk telur. Karena memang ini tadi sentimen pasar, namun kenaikan ini masih dalam batas kewajaran. Tidak terlalu tinggi, jadi tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Cabai juga, bawang merah. Ini karena juga musim penghujan, ini produksi cabai mungkin karena ini musim hujan itu kan banyak belum musimnya jadi tinggi gitu. Tapi insya Allah nantilah pasca Nataru ini kita terus memantau, apalagi nanti setelah ini kita juga harus menyiapkan TPID ini. Alhamdulillah laporan dari Bulog 8 bulan ke depan. Berarti untuk menjelang puasa Ramadan dan hari Idul Fitri juga masih cukupi. Nanti kita ada operasi lagi di sini. Kita akan mengadakan lagi beberapa intervensi di pemerintah termasuk high level meeting, kemudian rutin koordinasi TPID itu tiap hari Senin kita. Dan kita pantauan harga ini tiap hari. Tiap hari lewat perangkat kita, lewat Dinas Perdagangan memantau, Kasbangpol itu juga memiliki informan terkait ini. Itu terpantau semua. Dan ini kita laporkan kepada Kominfo untuk menginformasikan di ruang terbuka kita, karena ini adalah penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat. Hingga masyarakat itu bisa membandingkan antara pasar satu dengan pasar lain dan juga tahu persis kondisi harga saat itu. Saat ini kira-kira belum ada yang terlalu tinggi naiknya, tapi masih dalam batas kewajaran dan stok
saya sampaikan di sini, saya selaku sekretaris TPD aman. Untuk bahan-bahan pokok. Okay. Aman ya Pak. Okay. Nah ini kira-kira ada nggak Pak kendala dalam distribusi bahan pokok, ada nggak kira-kira? Kalau kendala secara umum saya kira kan hanya kemarin itu kan distribusi ini kan berkaitan dengan pasokan BBM juga. BBM ini sudah lancar, sudah nggak ada antrian lagi kelihatannya nih. Kemarin minggu lalu masih ada antrian. Yang kedua, bahwa pasar itu sudah memiliki mekanisme sistem distribusi. Ya. Dan pemerintah pun tidak bisa intervensi, hanya memastikan distribusi ini karena itu kan pasar. Namun untuk yang tertentu kita sudah tahu persis gudang-gudang distribusi itu. Jangan sampai kita juga memantau terhadap gudang-gudang ini. Gudang-gudang stok bahan itu juga kita pantau karena jangan sampai ada penimbunan barang. Iya. Pokok ini kan juga akan mempengaruhi harga barang. Jangan sampai ada penimbunan minyak, penimbunan tepung terigu, beras, itu jangan sampai kita pastikan itu. Karena semakin banyak orang menimbun atau dunia usaha menimbun itu nanti ada tindakan tegas. Karena memang ada aturannya, tidak boleh kita menimbun barang pokok dalam waktu yang lama untuk menunggu kelangkaan barang. Jangan sampai. Nah ini yang kita perlu, itu penting sekali. Salah satu tugas TPD adalah memantau stok-stok gudang-gudang yang untuk bahan pokok. Ini penting sekali. Itu Mbak. Ada strategi itu kita sampaikan itu. Ada ya, kan kita tahu persis Mbak, di gudang-gudang di Kabupaten Pekalongan itu kan seperti kalau Bulog, kemudian pemain-pemain besar itu ada gudangnya semua. Dan itu harus melaporkan pada kita cek pasokan minyaknya, kemudian barang-barang impor, bawang impor itu juga banyak di sana itu. Oke. Nah berarti tadi ke Bulog Pak, kira-kira berapa besar pentingnya peran Bulog di sini? Seperti itu. Bulog sangat penting dalam rangka untuk menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan pangan ini. Jadi pemerintah akan sangat merasa nyaman, tentram kalau stoknya itu ada. Satu, stok ada. Yang kedua, harga juga tidak terlalu tinggi. Ini. Dan ini saya kemarin waktu high level meeting dari Kepala Bulog Cabang Pekalongan ya, kali itu menyampaikan bahwa stok pangan kita aman sampai 8 bulan ke depan nih. 8 bulan kalau nggak saya, 8 bulan ke depan. Ini dipastikan aman. Ada berapa ribunya saya kurang tahu persis, namun 8 bulan ke depan stok beras ini aman. Itu Bulog sangat penting sebagai badan yang mesti urusan logistik terkait dengan ini. Gula juga, alhamdulillah juga stok masih aman juga. Baik, nah ini ya pemirsa, berarti tidak perlu khawatir lagi ya, soalnya sudah diurus semuanya kayak gitu ya Pak ya? Dipantau, dipantau semuanya. Jadi bakalan cukup, nggak usah khawatir nanti menjelang Natal dan Tahun Baru. Nggak perlu ada panik buying atau apa enggak, semua masih terkendali. Kadang begitu Pak, soalnya menjelang Natal dan Tahun Baru, aduh ini segala macam. Kita kan normal, oleh karena itu memang kita harus berilah sesuai dengan kebutuhan. Ya kebutuhan sesuai dengan kalau keinginan banyak sekali. Tapi insya Allah semua aman, semua masih dalam jangkauan daya beli masyarakat. Jadi tidak ada kenaikan yang ekstrim itu belum ada sampai saat ini di Kabupaten Pekalongan. Oke, nah ini tadi ada pasar murah ya berarti ya Pak ya? Iya, ada gerakan pasar murah. Kita masih punya 3 lagi nanti akan kita laksanakan. Jadwalnya sudah kita tetapkan dan lokasinya di Kecamatan Siwalan, Kecamatan Seragi dan Kajen kalau nggak salah itu. Karangdadap ya. Karangdadap. Bukan Karanganyar tapi Karangdadap. Karangdadap. Itu nanti akan kita gelar menjelang Natal nanti. Kita masih punya waktu, berarti masih ada 2 minggu lagi lah ini ya. Oke, 2 minggu berarti ya. Biasanya itu nanti diinformasikan di mana Pak? Mau ada gerakan pasar murah? Nah, diinformasikan lewat saluran-saluran resmi informasi pemerintah, lewat Kominfo, lewat Instagram kita, lewat Facebook kita, lewat flyer-flyer. Insya Allah nanti kepastiannya tepatnya nanti di 3 kecamatan tadi, tempatnya di mana kapannya nanti akan kita itu. Itu tentunya harga itu untuk apa? Untuk mengintervensi kenaikan komoditas tertentu ya, terutama. Tapi saat ini kemarin ya beras juga stabil, minyak juga stabil. Hanya daging, telur yang sama tadi itu cabai sama bawang merah ya. Karena memang ini musim penghujan, jadi cabai muda-muda itu sudah dipanen saat ini. Ini mungkin belum. Ini juga penting lah. Inilah makanya intervensi ke depan itu kepada para petani lokal terutama siklus penanaman itu juga harus disesuaikan dengan momen-momen penting seperti Natal, kemudian puasa dan itu.
Pak, nah ini tadi mengenai gerakan pasar murah, kira-kira nih ya, gimana TPID memastikan bahwa gerakan pasar murah itu bermanfaat bagi masyarakat? Ya, itu adalah salah satu upaya kita daripada pemerintah untuk menstabilkan harga satu, kemudian memastikan masyarakat mendapat harga yang murah, yang wajar di tengah kenaikan. Karena jujur saja menjelang momen-momen tertentu seperti Nataru ini ada sentimen pasar, naik pasti. Seperti contohnya aja, ayam naik ya, naiknya mungkin 2.000. Kalau kita beli 1 kilo ya nggak terasa. Iya, Tapi kita membeli banyak, dalam waktu banyak, naiknya akan terasa. Pun demikian dengan cabai, bawang merah, kemudian telur, itu kan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jangan sampai kenaikan itu membebani masyarakat. Maka kita berusaha untuk memberikan harga yang disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya itu pun kita juga menggandeng dari dunia usaha yang lain. Maka inilah intervensi ini. Namun pasar murah tidak bisa kita laksanakan di seluruh kabupaten. Kita berikan agenda itu, nanti kita woro-worokan, dan stoknya cukup untuk ada beberapa, cukup dalam arti itu kita berikan komoditas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan jumlah tertentu. Seperti beras sekian ton nanti, minyak sekian liter, kemudian telur sekian ini. Itu semua nanti, termasuk ayam juga, daging juga akan digelar di dalam gerakan pasar murah ini. Dan itu nanti semoga harapan kami ini akan memberikan kemudahan buat masyarakat, memberikan keringanan pada masyarakat di tengah kenaikan harga barang ini. Tapi syukur-syukur kalau tidak naik nggak mungkin, pasti karena sentimen pasar ini menjelang kebutuhan tadi, support and demand. Di mana ada permintaan tinggi, maka harga juga akan tinggi. Namun sekali lagi ini masih dalam batas kewajaran, namun itu tetap penting untuk kita intervensi agar masyarakat bawah terutama ini tidak terpengaruh oleh kenaikan barang, kenaikan harga bahan pokok tersebut ini. Itulah pentingnya gerakan pasar murah. Kenapa bisa murah? Karena kita subsidi transportasi juga kita intervensi di situ. Dari mana anggarannya? Ya kita menggandeng dunia usaha sebagai bentuk kepedulian bahwa CSR itu kan bentuk responsibility daripada tanggung jawab dunia usaha kepada masyarakat itu. Baik, itu tadi ya, mungkin kalau beli ayam 1 kilo nggak akan pengaruh, soalnya cuma 2.000 Pak. Tapi kalau misal pengusaha kayak fried chicken dan lain sebagainya itu pasti ya Pak ya, mempengaruhi juga seperti itu. Nah, selanjutnya ini Pak Anies, kira-kira ya, apa imbauan dari TPID sendiri agar itu masyarakat tidak melakukan panic buying seperti itu, atau biar bijak dalam berbelanja seperti itu? Jadi ini memang penting sekali buat masyarakat. Satu, untuk masyarakat ini tidak usah panik terkait dengan menjelang Nataru ini, apalagi nanti menjelang Ramadan juga. Insya Allah pemerintah akan memastikan bahwa pasokan kita aman, terutama untuk bahan-bahan pokok. Ya, kita belanja sesuai dengan kebutuhan kita, tidak perlu panik buying. Panik buying itu gugup dalam membelanjakan dana panjenengan karena stoknya ada semuanya. Nggak usah takut. Kemudian untuk dunia usaha juga penting sekali. Mari kita bantu masyarakat kita dengan mendistribusikan stok yang panjenengan miliki, kemudian memudahkan masyarakat mendapatkan bahan-bahannya itu. Jadi kita sesuailah, tidak perlu kita kemudian bermain menimbun barang atau menaikkan harga yang terlalu tinggi, karena semua sudah tercukupi semua. Tidak ada kendala terkait dengan masalah transportasi. Harga BBM juga stabil, ini tidak ada kenaikan ini. Hanya tadi itu, kami maklumi terkait dengan kebutuhan pasar. Itu sekali lagi masyarakat nggak perlu panik, juga antara dunia usaha. Yang lebih penting lagi, 3 kepentingan ini. Pemerintah punya kepentingan, dunia usaha punya kepentingan untuk mencari keuntungan, masyarakat juga mendapatkan aksesnya, mendapatkan kebutuhannya dengan mudah. Pemerintah ikut mengawasi, semuanya menjamin semuanya berjalan dengan baik. Nah, kalau ada gangguan keseimbangan terkait distribusi barang dari pengusaha pasar kepada masyarakat, kita baru turun tangan. Karena tidak hanya itu saja, lebih luas lagi, TPID atau pemerintah ini memiliki tidak hanya sebatas distribusi barang tidak, tapi ada lebih penting lagi, yaitu pengendalian inflasi. Karena inflasi ini akan berpengaruh terhadap banyak hal. Ya, kalau kita istilahnya ekonomi, itulah dari ekonomi makro akan berpengaruh terhadap ekonomi makro, terhadap inklusi keuangan ya. Inklusi keuangan itu sangat luas sekali, memastikan
kemudian masyarakat mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya, termasuk distribusinya juga mudah, aksesnya mudah, dalam menjual hasil produksinya juga mudah. Itulah bagian daripada inklusi keuangan itu. Oke, baik. Nah, kira-kira ada nggak nih Pak peran dari kayak pelaku usaha dan juga pedagang dalam mungkin menjaga stabilitas harga di Kabupaten Pekalongan? Nah itu, karena pedagang-pedagang retail itu kan tidak bisa lepas dari hukum pasar. Nah, kepedulian pengusaha-pengusaha besar di kita lewat CSR tadi itu, dan termasuk gerakan pasar murah itu nanti ada subsidi dari CSR itu kan corporate social responsibility, kepedulian dunia usaha besar untuk berbagi. Nah ini, sebagai contoh kita punya beberapa pabrik besar di sini, kita punya badan usaha milik negara, kita punya badan usaha milik daerah. Tunjukkan kepedulian, sense of crisis Anda kepada ini masyarakat. Ketika masyarakat ada lonjakan sedikit, kita intervensi. Karena apa? Kalau pemerintah seluruh intervensi semuanya tidak mungkin. Maka ini pentingnya kita menggandeng dunia usaha. Tadi ide yang disampaikan. Dan ini semua sudah disepakati. Dan mereka, para pengusaha-pengusaha besar ini terpanggil dan memiliki sense of crisis kepedulian. Lewat apa? Disalurkan anggaran dari mereka untuk subsidi tadi itu. Subsidi BBM misalkan. Jadi murah harganya. Karena harga itu kan juga dipengaruhi oleh pasokan transportasi, kelangkaan barang, kemudian ketercukupan ini, terutama BBM ini. BBM juga penting. Tapi kalau bisa memotong BBM ini, otomatis harga kan stabil. Lewat apa? Lewat tadi itu, corporate social responsibility atau CSR. Dan alhamdulillah kita juga siap. Pemerintah menampung di situ. Dan penggunanya juga transparan. Tidak kemudian CSR tanah ini lebih bermanfaat. Maka ini pentingnya lah. Pentingnya CSR bagi masyarakat, bagi pemerintah daerah, subsidi itu. Dan kita menampung dana dari dunia usaha yang ada di Kabupaten Pekalongan untuk bersama-sama memiliki kepedulian mengatasi kenaikan barang-barang ini dan ketersediaan barang-barang ini. Oke, baik ya. Nah ini mengenai ketersediaan barang, kalau misalnya ada yang melakukan penimbunan, ada sanksinya nggak Pak kira-kira? Tentu, karena ada undang-undangnya juga dijamin itu bahwa distribusi itu, undang-undang perdagangan itu juga ada. Dan kita pantau, karena kita sudah tahu persis, kalau Bulog kan punya gudang. Lah para pengusaha itu juga punya gudang. Gudang-gudang minyak, sembako, itu di pasar-pasar kita pantau. Itu ada tim, TPID itu salah satunya adalah memantau, memastikan barang-barang itu didistribusikan. Tidak ada penimbunan. Kapan barang datang, kapan barang keluar. Inilah sirkulasi ini yang sedikit banyak akan mempengaruhi laju inflasi. Maka ini wajib dipastikan bahwa tidak terlalu lama stok itu menumpuk di gudang. Kalau di gudang jadi langka. Karena langka harga akan tinggi. Lah ini ya, kita menghindari para pengusaha yang spekulan-spekulan seperti itu. Main borong, disimpan, sepi, dikeluarkan dari sedikit-sedikit itu nggak boleh. Nggak boleh itu. Nah, biasanya pemain-pemain besar seperti itu. Nah, kita di Kabupaten Pekalongan insya Allah kita akan monitor gudang-gudang tempat penimbunan atau penyimpanan karena kan mereka punya gudang, tidak mungkin langsung habis banyak itu, tapi ada fluktuasinya dan kita bisa dilihat dari catatan-catatan itu, bisa kita lihat kapan barang datang, kapan barang keluar. Oke, nah terakhir nih ya pemirsa, kira-kira Pak ada nggak pesan yang ingin disampaikan nih tentunya dari TPID sendiri kepada masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru? Pada kesempatan yang baik ini Mbak Putri, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam hal ini TPID, mengimbau bahwa mari kita rayakan Natal tahun 2025 dan pergantian tahun ini dengan sukacita, tidak usah khawatir terkait dengan pasokan harga-harga, karena ini semua sudah terkendali. Pemerintah Kabupaten Pekalongan selalu hadir dalam rangka menjamin kepastian ketersediaan bahan-bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru, dan menjamin kepastian tidak ada kenaikan harga yang cukup tinggi. Insya Allah kalau ada keseimbangan, terganggunya keseimbangan harga ini, pemerintah pasti akan intervensi, dan telah nyata apa yang dilakukan oleh pemerintah lewat operasi pasar, lewat pemantauan harga yang rutin kita laksanakan, termasuk intervensi pasar murah. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita rayakan, dan untuk para pengusaha, untuk melaksanakan fungsi-fungsinya, regulasinya tanpa menimbun, tanpa apa yang dapat mengakibatkan terganggunya kenaikan harga kebutuhan barang pokok. Insya Allah
pemerintah memastikan semua bahan pokok tercukupi dan menjamin kenaikan yang masih dalam batas toleransi. Itu. Kalaupun ada yang lebih besar, kita tetap akan intervensi, salah satunya adalah lewat pasar murah ini. Sekali lagi masyarakat untuk arif bijaksana dalam rangka memenjakan, nggak ada panik buying atau kalau borong saya kira tidak lah ya, kita tidak dalam keadaan darurat. Kita juga tidak dalam keadaan bencana, dan semoga kita juga Kabupaten Pekalongan terhindar dari bencana alam karena di atas cuaca ekstrim ini, di musim penghujan ini, karena bencana itu juga akan sangat mempengaruhi nanti, mempengaruhi daripada inflasi. Kalau semua nanti konsentrasi kita ke sana misalkan, seperti longsor di tahun lalu di Petung itu kan juga mengganggu sedikit, karena konsentrasi pemerintah akan maju ke sana. Tapi insya Allah lah, kita Kabupaten Pekalongan aman dan dapat harga-harga terkendali dan semua tercukupi. Itu harapan kami. Oke, baik pemirsa ya. Nah ini tadi bincang kita bersama dengan Pak Anies Rosyidi ya mengenai antisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok ya menjelang Natal dan Tahun Baru. Terima kasih Pak Anies. Saya juga terima kasih Mbak. Semoga bincang-bincang kita kali ini dapat disampaikan kepada masyarakat sehingga RKS ya. RKS ikut membantu pemerintah dalam menyebarkan informasi-informasi yang valid dari sumbernya langsung dari pemerintah langsung, karena kita selama ini juga bekerjasama dengan berbagai saluran-saluran informasi, tidak hanya RKS, untuk apa? Untuk menyampaikan kondisi real daripada ketersediaan, ketercukupan pangan kita. Matur suwun, terima kasih Mbak. Baik pemirsa, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebutuhan pokok ya menjelang Natal dan Tahun Baru. Terima kasih Pak Anies. Saya juga terima kasih Mbak. Semoga bincang-bincang kita kali ini dapat disampaikan kepada masyarakat sehingga RKS ya. RKS ikut membantu pemerintah dalam menyebarkan informasi-informasi yang valid dari sumbernya langsung dari pemerintah langsung, karena kita selama ini juga bekerjasama dengan berbagai saluran-saluran informasi, tidak hanya RKS, untuk apa? Untuk menyampaikan kondisi real daripada ketersediaan, ketercukupan pangan kita. Matur suwun, terima kasih Mbak. Baik pemirsa, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.